Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas topik baru di mata kuliah riset operasi, yaitu lanjutan dari masalah transportasi kemarin ya. Kalau kemarin membahas masalah transportasi, sekarang kita membahas masalah penugasan. Dan sebenarnya masalah penugasan ini adalah bentuk khusus atau kasus khusus dari masalah transportasi kemarin gitu. Jadi masih ada hubungannya sama yang masalah transportasi kemarin. Jadi intinya di masalah penugasan ini kita akan mendistribusikan pekerjaan ke operator. Ini contoh saja. Misalkan ada 5 pekerjaan dan 5 operator. Intinya di masalah penugasan ini adalah satu pekerjaan hanya bisa dikerjakan oleh satu operator. Satu operator hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Satu orang hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama dengan masalah transportasi kemarin. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan ini pakai masalah transportasi yang kemarin, tapi itu tidak efisien. Sebenarnya kan kita tinggal menambahkan kolom baru di sini, yaitu kolom banyaknya pekerjaan di sini satu 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 gitu ya untuk yang setiap kolom. Kemudian untuk yang di setiap baris juga kita tambahkan satu 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 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk metode menyelesaikan masalah penugasan ini ada metode baru, yaitu metode Hungarian yang lebih efisien dibandingkan dengan masalah transportasi yang kemarin. Jadi kurang lebih seperti ini, intinya satu pekerjaan hanya bisa dikerjakan oleh satu orang. Kemudian tabelnya seperti ini. Nanti ini ada dua tipe ya, ada dua tipe, ada yang memaksimumkan, kemudian ada yang meminimumkan, tergantung dengan konteks soalnya. Kalau konteks soal di contoh ini adalah bagaimana cara menugaskan operator ke pekerjaan yang sesuai sedemikian sehingga waktu penyelesaian pekerjaan seminimum mungkin. Jadi intinya di contoh ini untuk kolom ini, untuk yang baris ya, baris ini adalah pekerjaan, kemudian operator ya. Untuk yang di baris ini adalah operator, untuk yang di kolom adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan satu dikerjakan oleh operator 1 waktunya 10 menit, pekerjaan satu dikerjakan oleh operator 2 waktunya 12 menit dan seterusnya. Intinya kita cari waktu yang seminimum mungkin gitu. Dan intinya satu orang hanya mengerjakan satu pekerjaan. Nah, algoritmanya kurang lebih seperti ini. Ada dua fase nanti, ada fase 1 dan fase 2. Kita langsung ke penerapannya saja. Nah, dari soal yang tadi ini adalah kita masukkan ke Excel. Ini bisa dikerjakan pakai Excel untuk lebih mudahnya. Nah, jadi kita buat Excelnya seperti ini. Kemudian langkah pertamanya adalah kita lihat di langkah pertamanya di fase 1 adalah kita cari nilai minimum untuk tiap-tiap baris. Kurangkan setiap entry dari satu baris dengan nilai minimum masing-masing baris. Jadi kita lihat di baris dulu. Jadi di baris pertama nilai paling kecilnya atau nilai minimumnya adalah 6, kemudian di baris kedua nilai minimumnya adalah 5 ini ya. Kemudian di baris ketiga nilai minimumnya 5, di baris keempat nilai minimumnya 8, di baris kelima nilai minimumnya adalah 7. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita bisa pakai rumus saja untuk mempercepat. Ini dikurangi dengan 6. Nah, kemudian kita tinggal tarik saja. Nah, kemudian di baris kedua ini dikurangi sama 5. Kemudian kita tarik. Kemudian di baris ketiga ini dikurangi sama 5. Kemudian di baris keempat ini dikurangi sama 8. Kemudian yang terakhir baris kelima ini dikurangi sama 7. Nah, kita tarik. Kemudian ini adalah langkah pertamanya. Kemudian langkah keduanya adalah cari nilai minimum
untuk tiap-tiap kolom. Kurangkan setiap entry dari suatu kolom dengan nilai-nilai minimum pada masing-masing kolom tersebut. Jadi, kalau tadi adalah nilai minimum di baris, sekarang di kolom ya. Kita lihat kolom pertama nilai minimumnya adalah 0, di kolom kedua nilai minimumnya 0, di kolom ketiga nilai minimumnya 0, di kolom keempat nilai minimumnya adalah 2, di kolom kelima nilai minimumnya adalah 0. Jadi, kita kurangkan setiap entry dari suatu kolom dengan nilai-nilai minimumnya. Karena nilai minimum dari kolom 1, 2, 3, dan 5, 0, maka dia hasilnya masih sama ya, tetap ya. Ini kita copy saja ke sini. Oke, karena rumusnya berubah, jadi ada yang salah dengan cara paste kita. Jadi setelah kita copy, di sel ini kita paste spesial, paste value. Paste tidak bisa ya, sebentar. Ini kita copy, ini paste. Nah, jadi sama. Kemudian yang di kolom kelima juga sama. Ini kita paste value saja. Nah, kemudian di kolom kedua ini kita kurangi sama 2. Nah, sudah. Nah, di fase 1 sudah, kemudian kita lanjutkan langkah selanjutnya yaitu optimasi dari masalah. Langkah pertamanya adalah tarik garis dengan jumlah minimum untuk menutupi semua angka 0 dari matriks atau tabelnya. Di sini kan ada beberapa angka 0 ya yang sudah kita dapatkan tadi. Prosedurnya adalah mulai dari baris pertama, tanyakan pertanyaan berikut. Apakah hanya ada satu angka 0 di baris tersebut? Jika ya, tandai angka 0 tersebut dengan kotak, kemudian tarik garis vertikal. Vertikal itu yang ke atas ya, melewati angka 0 tersebut. Jika tidak, kita lewati baris tersebut. Oke, kita scan baris mulai dari baris pertama. Dari baris pertama ini ya. Nah, kita tanyakan, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya iya. Kemudian, jika iya, tandai angka 0 tersebut. Ya, kita tandai angka 0 yang ini ya. Kita kasih warna ini saja. Nah, oke. Sudah kita tandai ini, kita kotaki. Langkah selanjutnya adalah tarik garis vertikal melewati angka 0 tersebut. Jika tidak, lewati baris tersebut. Nah, karena iya jawabannya, maka kita tarik garis vertikal atau kita bisa kasih garis ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah tadi masih baris pertama, kita lanjutkan di baris kedua. Di baris kedua, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya iya. Yaitu ini. Kita tandai. Kemudian kita tarik garis vertikal. Oke. Sudah. Di baris ketiga, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya tidak, karena ada dua angka 0 di sini. Oke, kita lewati. Di baris keempat, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya iya, kita tandai. Kemudian kita tarik garis vertikal. Oke. Di baris kelima, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita lewati. Sudah. Scan baris, selesai. Cek scan baris selesai. Yang langkah pertama ini, kita lanjut ke langkah yang keduanya. Setelah melakukan scan terhadap baris terakhir, cek apakah semua angka 0 telah tertutupi oleh garis. Jika iya, lanjutkan ke langkah 2. Jika tidak, scan kolom berikut. Ternyata masih ada angka 0 yang belum tertutupi oleh garis, maka kita lanjutkan scan kolom. Nah, mulai dari kolom pertama, tanyakan pertanyaan berikut. Apakah hanya ada satu angka 0 di kolom tersebut? Jika iya, tandai angka 0 tersebut jika dengan kotak. Dan tarik garis horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan ya, yang melewati angka 0 tersebut. Jika tidak, lewati kolom tersebut. Nah, di kolom pertama, ini sudah kita coret tadi, tidak kita hitung lagi ya. Di kolom ketiga, kita mulai dari kolom ketiga. Ingat ya, kolom 1 sama 2 sudah kita coret, tidak kita hitung lagi, maka kita mulai di kolom ketiga. Kolom ketiga, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya iya, yaitu di kolom yang ini, maka kita tandai. Oke, kemudian kita tarik garis horizontal. Oke, di kolom keempat, apakah ada angka 0? Tidak ada karena sudah tercoret, maka sudah selesai. Nah,
Kita lanjut ke langkah kedua. Setelah melakukan scan terhadap kolom terakhir, cek apakah semua angka 0 telah tertutupi oleh garis. Jawabannya adalah ya. Semua angka 0 sudah tertutupi oleh garis. Kita lanjutkan langkah-langkahnya. Cek apakah jumlah, ini maksudnya banyak ya. Cek apakah banyak tanda kotak sama dengan jumlah baris dari matriks. Yang kita warnai apakah jumlahnya samakah dengan banyaknya kolom atau baris pada matriks. Yang kita warnai ini ada 4, sedangkan barisnya ada 5. Jawabannya tidak ya, tidak sama. Maka kita pergi ke langkah 3. Identifikasi nilai minimum dari nilai-nilai entry yang belum tercoret. Kita lihat yang belum tercoret yang mana. 94, 75, 35, 52. Oke. Nilai minimumnya adalah 2. Ingat ya, yang belum tercoret ya. 9475 sama 3252. Nilai minimumnya adalah 2. Kemudian tambahkan entry yang berada di perpotongan baris dengan nilai minimum entry yang belum tercoret. Nilai minimumnya tadi adalah 2. Kemudian perpotongannya 7, 9 sama 4 kita tambahkan sama 2. Jadinya adalah 9, 11, 4. 4 tambah 2 ya, jadi 6. Oke, sudah. Kemudian, kurangkan entry yang belum tercoret dengan nilai minimum entry yang belum tercoret di tabel ini. Oke. 9 kurang 27, 4 kurang 22, 7 kurang 25, 5 kurang 2, 3. 3 kurang 2, 1, 2 kurang 2, 0, 0, 3. Oke. Entry lain tetap sama. Jadi, di sini masih sama. 4, 6, 0, 9. Di sini masih sama. 4, 0, 0, 6. Di sini masih sama. 0, 0. Sini 0, 6. Sini 2, 8. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi. Kita pergi di langkah 4, kita pergi ke langkah 1. Kita balik lagi langkah 1. Langkah 1 tadi adalah sama. Kita tarik garis dengan jumlah minimum untuk menutupi semua angka 0 dari matriks. Kita scan baris dulu. Di baris pertama, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya adalah iya. Kita tandai. Kemudian kita tarik garis vertikal. Di baris kedua, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya iya, kita tandai. Kita buat garis vertikal. Di baris ketiga, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya tidak, karena ada 2 di sini. Di baris keempat, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya tidak, karena ada 2 angka 0. Di baris kelima, apakah hanya ada satu angka 0? Jawabannya iya, karena sisa ini, karena 0 yang di sini sudah dicoret ya. Kita tandai di sini, kemudian kita buat garis vertikal. Oke, sudah. Cek apakah semua angka 0 telah tertutupi oleh garis. Ternyata masih ada angka 0 yang ini yang belum tertutupi. 0 yang ini juga belum. Nah, kita lanjut ke langkah 2. Kita scan kolom. Mulai dari kolom yang ini. Apakah hanya ada satu angka 0 di kolom 2? Jawabannya iya. Kita tandai. Kita buat garis horizontal. Itu di sini. Oke, lanjut ke kolom 3. Apakah hanya ada satu angka 0 di kolom 3? Jawabannya iya, yaitu kita tandai ini. Kemudian kita buat garis horizontal. Oke. Cek apakah semua angka 0 telah tertutupi oleh garis? Jawabannya iya, sudah tertutupi semua. Oke, kita lanjut. Cek apakah jumlah tanda kotak sama dengan jumlah baris dari matriks. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang sudah kita tandai. Banyak barisnya ada 5, jadi sudah sama ya. Sudah sama, maka kita pergi ke langkah 5. Langkah 5-nya adalah solusi optimal adalah semua entry yang ditandai dengan kotaknya. Jadi solusinya adalah dari pekerja 2 ke, nah kita tandai di sini aja. 42,
kemudian 33, kemudian 54, kemudian ini. Oke, jadi ini adalah solusi optimalnya. Jadi operator satu, jadi operator 1 mengerjakan pekerjaan 6, operator 2 mengerjakan pekerjaan 1. Jadi operator 3 mengerjakan pekerjaan 3. Jadi operator 4 mengerjakan pekerjaan 2. Kemudian operator 5 mengerjakan pekerjaan 4. Nah, jadi intinya satu orang mengerjakan satu pekerjaan. Nah, ini adalah solusi optimalnya untuk masalah minimasi, untuk masalah meminimumkan. Di video selanjutnya kita akan membahas contoh kasus yang dimana memaksimumkan. Kemudian juga kita akan membahas kasus yang tidak standar. Maksud dari tidak standar adalah bisa jadi nanti pekerjaannya lebih banyak daripada orangnya kah? Atau bisa jadi juga orangnya lebih banyak daripada pekerjaannya. Itu adalah masuk masalah yang tidak standar atau tidak seimbang. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih.